Sudah pantaskah diriku untuk bersanding denganmu? Sudah pantaskah diriku Sudah pantaskah diriku untuk mengharapkan kamu? Sudah pantaskah diriku wanita. Masya Allah, ternyata ada cewek secantik ini di dunia ini. Ya ampun, aduh, cakep banget nih orang. Aduh, gue harus banget dapetin dia nih. Ya ampun, cantik banget. Kenapa lu senyum-senyum sendiri? Mas Fadli, Apaan? gue berhasil move on, Mas Fadli. Berhasil move on gue. Cakep banget. Iya benar. Lu baik-baik aja kan? Baik. Sehat lu? Kenapa sih? Gue baru tersadar, Mas Fadli. Apaan? Jadi cewek tuh bukan cuma dia yang cakep. Terus? Ada juga ini yang cakep. Alhamdulillah ya Allah. Temen gua akhirnya galaunya sirna. Amin. Tapi. Apaan? Apaan? Temenin gue nemuin dia. Oke, gue mau nemenin lo. Yes. Tapi lo yakin? Lo kan belum pernah punya pacar. Terus lo tiba-tiba mau dapat jodoh. Pede banget lo. Insya Allah, buat yang kali ini gue yakin calon ta'aruf gue ini bener-bener bikin hati gue bergetar. Bahkan bukan hati gue doang, badan gue ikut gemeteran. Makanya Son, lo kan sahabat gue minta tolong banget sama lo. Besok anterin gue ke rumahnya ya. Santai. Serain nama gue, Sony sang penakluk. Hewan. Cinta. Hewan. Iya Son, gue percaya lu sang penakluk hewan. Sang penakluk cinta. Tapi ingat, besok yang mau kita temuin itu calon jodoh gua yang mau gua taarufin. Jangan lu taklukin juga ya. Santai. Janji dulu sama gua, besok lu bakalan nemenin gua ke rumahnya. Oke. Konsep ya? Ganteng ya gue. Kok bisa ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Cinta yang sejati akan hingga berkumpul berdua di sini. Gimana gua? Penampilan gua hari ini? Keren kan? Wah, keren kan? Dari atas sampai bawah keren kan? Ja, lu dengerin gua. Lu tuh keren. Yang bikin lu nggak keren cuma satu, jomblo. Ngeselin, masih aja nyir ya. Ini tuh gua mau ketemu pujaan hati gua. Ya, terus gimana dong? Ya, lihat dong, keren apa enggak nih beneran? Udah beneran Keren keren. ya, keren ya? Iya. Tapi kita absen dulu nih barang bawaan, aman nggak? Aman. Parcel ada. Ada. Coklat? Coklat ada. Ada. Bunga? Bunga ada. Mantap, lengkap ya? Lengkap. Langsung sikat. Tinggal kita masuk ke dalam. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukran lak. Saya bersyukur karena Ustazah telah memberikan kami kesempatan untuk hadir di sini. Dan Reza, kenalin, inilah Bunda Haja Lulung, ibunda gadis yang CV-nya sudah kamu baca. Izinkan saya memperkenalkan diri, Bu. Saya Reza, calon menantu impian Ibu. Maaf, Ustazah. Jadi sebenarnya Rasulullah menegaskan kepada kita, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu tapi enggak jodoh. Allah yang mengetahui segala kehidupan yang akan datang. Percaya diri boleh, tapi jangan overconfident. Terlalu pasti. Kalau tadi kan ada kalimat jodoh pokoknya. Nah, itu pasti. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini jodoh saya. Iya kan? Makanya kalau ada orang yang mastiin, saya tahu begini, itu mendahului ketentuan takdir Allah. Ya.
Terima kasih ya Pak Ustadz atas kedatangannya. Ya, juga anak Reza, Kak Fadli. Assalamualaikum. Ngapain sih bro azan-azan? Ini baru jam berapa nih, belum waktunya sholat. Lu pakai azan. Bukan azan. Apaan? Ini cewek cantik banget. Cakep banget. Gue yakin pasti ini jodoh gue mas. Waduh, bener juga lu. Kenalin, saya Reza. Apa lagi tuh mahram? Masya Allah. Reza, kita banyak belajar di sini ya. Mahram itu secara pengertian syar'i adalah orang yang haram dinikahi untuk selama-lamanya sebab faktor nasab, persusuan atau pernikahan. Jadi kalau seseorang dikatakan mahram, berarti hal itu tidak boleh dinikahi karena faktor nasab, keturunan, ya kan? Persusuan, saudara sepersusuan atau pernikahan. Nah, jadi Sandrina tuh kalau pengen punya suami tuh tipenya yang kayak apa? Yang Masya pastinya mah bukan hanya jadi suami saja, tapi bisa jadi sahabat aku juga. Dan yang paling penting mah, dia bisa menuntun aku hingga ke surga. Masya Allah. Nah ini nih yang penting. Itu Jodoh, menuntun ke surga. mencari jodoh sehidup sesurga. Sesurga. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunkahul mar'a li arba. Menikahi wanita karena 4 hal. 5 liha, duitnya. Li hasabiha, keturunannya. Li jamaliha, kecantikannya. Li diniha, agamanya. Namun kata Nabi, fadfar bidadiddin. Carilah karena faktor agamanya taribat yadaka, maka kau akan beruntung. Makanya yang dikatakan sehidup sesurga memang harus punya visi. Laki-laki ini membawa perempuan mau dibawa kemana? Kalau laki-laki sudah punya visi, kalau visinya adalah Jannatul Firdaus, maka insya Allah rumah tangga itu akan sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Pokoknya saya siap Bu. Saya siap jadi calon suami Sandrina. Sampai jadi calon sahabatnya juga nggak apa-apa. Sampai membawa dia, membimbing dia sampai ke jannah. Ya. Omongan lu udah kayak omongan ustaz. Iya, kan dengar tausiahnya barusan. Nah, sekarang Sandrina masuk dulu ya sayang ya. Iya mah. Ya, silakan. Tapi Nak Reza, tidak semudah itu untuk yang namanya mengambil hati daripada anak saya Sandrina. Pasti ada tes dan ujiannya. Karena dalam rumah tangga itu nggak ada yang namanya mulus. Makanya di awal doa ketika akad nikah, kalaupun nanti akad nikah ya, Amin. karena takdir di tangan Allah Pak Ustadz ya, itu kan ada doa, barokallahu lakuma wa barokah alaikuma. Kenapa ada 2 barokah di sini? Karena doa kita yang datang kepada orang yang menikah itu pertama semoga berkah dalam kesenangan, dalam kesuksesan. Kan namanya nikah orang pengen bahagia. Pastinya kan, mau ngebagiin anak saya kan. Betul, Kok pasti. jadi Insya ya kan. Allah. Jadi. Insya Allah jadi. Yang kedua, barokallahu alaikumma, semoga Allah berkahi ketika kamu dalam kesulitan. Jadi banyak ujiannya. Mungkin belum kenal dia senang-senang aja. Gak tahu aja apakah nanti anak saya cerewet seperti saya atau memang pendiam, itu ujian buat suami. Yang kedua, belum ujian yang namanya kita mencari nafkah. Arijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin buat istrinya. Dia yang mencari nafkah, dia membahagiakannya. Bahkan nggak cuma ngasih anak nafkah, ibunya jangan dilupain ya, karena ibu yang melahirkannya. Dan yang ketiga, kalau sudah yang namanya memberikan nafkah, menerima kekurangan masing-masing dalam rumah tangga, ya kan, disinilah muncul wanita yang solihat, gitu Pak Ustadz ya, soleh, taat, dan menjaga dirinya seperti itu. Ibu sih maunya mudah-mudahan sih Allah berikan yang terbaik buat anak ibu, begitu. Jadi nggak semulus itu, ada ujian. Mau nggak nerima kekurangan kelebihan anak saya, itu masalahnya. Dia ngotot bro, santai aja bro. Lu tanyain dulu aja deh. Tapi emang ngomong-ngomong ujiannya apaan Bu? Ya ujiannya sih maaf Pak Ustadz ya. Iya. Nih ujiannya untuk Di sini ya. ini di dalam amplop ini. Ya, jadi sini ya, ada soal dalam sini. Gua bener ada soal ujiannya bro, kayak sekolah. Pakai amplop segala lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, apaan nih ujiannya? Penasaran juga. Iya. Gua intip dong. Lu aja penasaran gimana gue ya? Aduh. Terbalik. Oh ini dia. Izin buka, izin baca ya Bu. Ya monggo silakan. Lebih tinggi mana kedudukan antara ikhlas dan sabar?
itu, Nak Reza, itu adalah pertanyaan yang buat langsung oleh Sandrina. Ini bukan ibu yang bikin, itu Sandrina. Ini kayaknya pertanyaan sih gampang nih, tapi ngejebak kayaknya. Jangan dijawab sekarang bro, tersalah. Iya ya, tahu waktu kali ini. Bu, boleh izin Bu, saya minta beberapa hari untuk menjawab pertanyaan ini boleh? Iya. Ya santai aja Nak Reza, yang namanya pernikahan tuh nggak harus buru-buru. Bener-bener. Karena ada istihoroh, Iya, ada kita sholat hajat, Betul. minta petunjuk kepada Allah. Iya. Ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena al-ajalatu minas syaiton. Terburu-buru itu adalah perbuatan setan. Ini nggak usah buru-buru juga. Ya mudah-mudahan sih Jadi ya Bu. Allah ya? berikan Jadi, petunjuk. amin. Saya ini serahkan kepada anak saya. Ya Pak Ustadz ya. Iya. Terima kasih Ustazah atas kesempatan dan waktunya. Kami bertiga undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas kelakuan mereka ini. Terima kasih ya atas kedatangannya. Iya, saya juga. Semuanya. Terima kasih. Buat Sandrina yang Iya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu bro. Lu ngapain dah bolak-balik mulu? Mas Sony, gue bener-bener gugup nih sekarang nih. Mendingan ntar kita balik lagi pas gue udah gak gugup kali ya. Tunggu. Nanggung amat udah nyampe sini. Lu harus berani dong. Santai. Ada gue yang bakal jadi mentor lau di sini. Ya abis, ini lagi ngapain sih bawa-bawa ayam, bawa sayuran segala, bawa pete. Bikin malu tau gak sih? Ngapain sih? Pegang gue. Pegang. Ini strategi paling jitu. Ini paling ampuh. Ini nggak ada yang tahu. Lau tenang aja. Ampuh buat apaan? Ini buat dapetin gebetan lau. Pegang dulu. Ngapain sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun ada tamu. Silakan masuk. Ayo masuk. Nah, ya ampun. Duduk. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Duduk dulu ya. Udah, siapa duluan aku? Ayo duduk. Itu Masya Allah, bawaannya banyak banget ini. Oh, ini cantik banget nih. Ini yang masih muda nih, cantik. Aduh, mohon maaf Ustazah. Masya Allah. Ini anak muda. Ustazah, insya Allah inilah laki-laki kandidat yang insya Allah akan ta'aruf dengan anak Ustazah. Dan insya Allah anak ini soleh, kalem juga pembawaannya. Masya Allah, tabarakallah ya. Kalau saya sih kembali lagi, saya kembali pada putri saya. Benar. Karena yang namanya jodoh itu kan bukan saya yang nikah, tapi anak saya. Jadi yang namanya memang kita menikah itu keputusan ada di tangan yang namanya anak kita. Karena di dalam salah satu hadis Nabi, yang namanya pertama itu menikah itu kan pernikahan buat anak-anak. Karena wasyawirhum fil amri, maka bermusalah dengan suatu perkara itu. Ini bukan perkara mudah, ini adalah perkara pernikahan ibadah seumur hidup. Iya, saya yakin ridha Rabbi fi ridhal walidain. Amin. Doa dari seorang ibu, doa anaknya akan diijabah. Amin, 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 alamin. Seperti itu. Tapi tenang aja, Bu Ustazah. Ini Mikdad ini Masya Allah, ini sholatnya 5 waktu. Alhamdulillah. Terus sedekahnya juga jor-joran banget. Masya Allah. Aduh, kalau ditimbang pahalanya berat banget. Masya Allah. Ini memang mereka berdua begini Ustazah. Maaf ya Bu, teman saya agak unik. Ya, dimaafin. Buat Sony dan Mikdad, Nah, pernikahan itu sebuah tempat pembelajaran agar kita bisa memahami aspek kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kelebihan orang bisa menerima, betul. tapi kekurangan. Sebab Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata wa khairu khata indat tawabun." Setiap bani Adam itu kerap berbuat salah dan dosa. Makanya dalam rumah tangga itu kekurangan masing-masing pasangan selalu ada. Namun Allah memberikan petunjuk kita dalam surat An-Nisa ayat 19, "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Perlakukan pasanganmu dengan baik. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu pada diri pasanganmu, maka bersabarlah. Sebab di balik kekurangannya pasti ada kelebihan. Ada kelebihan. Karena dua potensi pribadi pasti beda dong Ustazah ya. Iya, perbedaan itu indah. Iya, yang perlu kita cari itu adalah persamaan yang ada dalam pasangan itu. Contoh, apa nih kesukaannya? Oh, sama-sama suka makan pete. Pete. Itu nih, kesukaan dia banget. Kok tahu sih? Ibu juga suka pete. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini minumannya.
kasih. Dibikin Sabrina. sendiri anaknya. Iya, bikin sendiri. Saya geser ya. Iya. Terima kasih. Syukran. Ini anaknya. Masya Allah, cantik ya. Ini buat gua aja ya. Enak aja lu. Kan udah janji kemarin. Dan aneh-aneh. Aduh, Aku silau ngeliat muka kamu. Emang kenapa silau? Emang anak saya kenapa kok silau? Aku silau terkena pancaran cintamu. Roni, istighfar. Gak usah. Enak aja, itu salah jodoh gua. Maaf, anaknya. yang sopan, yang sopan, yang sopan. Sandrina, ini loh yang namanya Mikdad, yang mama bilang. Kalau dari penampilannya sih emang mama tuh senang karena dia tuh orangnya kalem, Alhamdulillah. soleh, baik, insya Allah sih. Insya Allah. Gitu. Tapi Sandrina kasihan loh, masa berdiri aja. Masa cantik doang, berdiri doang. Untung gak dijemput di panggang. Maksudnya ayo duduk. Teman saya emang gini orangnya agak Maaf unik. Ustazah. Ya Allah. Iya, Aku boleh kasih pertanyaan kan ke Mas Mikdad? boleh. Yang ditanya itu Mikdad. Kamu siapa namanya? Sony kan? Ustaz. Ya udah Mikdad yang ditanya. Ya. Lebih tinggi mana kedudukan antara sabar dan ikhlas? Sabar, ikhlas, sabar. Woi, jawab. Gitu aja susah amat. Kalau aku sih sabar ya. Enggak deh. Ikhlas juga boleh sih sebenarnya. Tunggu, aku bingung antara sabar atau ikhlas. Aduh, aku pusing. Benar deh, ini taruh atau lagi main kuis sih? Iya. Tanya tuh. Dek Sandrina, mohon maaf sebelumnya. Jika lo boleh, saya minta waktunya untuk menjawab pertanyaan Dek Sabrina karena mengingat pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Masya Allah. Silahkan Mas. Aja Ustaz, udah bener. Biar Saya harus belajar lagi sama orang lain. Saya maunya seperti itu, tapi saya perkenalkan sama teman saya agar kan lebih paham lah. Mikdad, nanti saya akan tunjukkan satu teman saya. Dia orang baik, sangat baik. Insya Allah orang ini akan bisa membimbing Mikdad dan menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Sayyidina Isa alaihissalam dengan perkataan yang indah beliau mengatakan berapa banyak orang di dunia itu min jasadin sahih. Oh, jasadnya bagus. Jasadnya bagus. Masya Allah. Tutur katanya bagus. Bagus. Fasih. Cuman sayangnya subhanallah. Gadan fi atbaqin nari yasih. Nanti mereka ini orang yang paling teriak-teriak di neraka. Aduh, nauzubillah, kok bisa sih? Begini, maksud dan tujuan kami kesini mau bertemu dengan Ustadz Maulana. Udah panggilin bosnya cepetan. Cepetan jangan lama-lama. Ustadznya ada? Oh, ada perlu apa ya sama Ustaz Maulana? Ada perlu apa? Maaf, ini sepertinya Ustadz Jadi Maulana sendiri ya? age lo bilang memang mau apa ya age lo. Sudah pantaskah diriku untuk bersanding denganmu? Sudah pantaskah diriku? Oh, oh,